Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini saya akan mengulas dua tema yang cukup viral, yaitu kekerasan dalam rumah tangga dalam versi Ustazah Oki Setiana Dewi. Yang kedua adalah pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Jadi dua hal ini yang menurut saya cukup menghebohkan gitu. Karena ya untuk isu mengenai kekerasan dalam rumah tangga ini adalah isu yang sangat sensitif. Kenapa dikatakan sangat sensitif? Karena menimbulkan trauma, ya. Bahkan oleh sebagian kalangan masyarakat pada saat mendengarkan kekerasan dalam rumah tangga, gitu. KDRT itu orang sudah berpikiran negatif thinking, gitu. Dan itu memang adalah perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan yang tidak dibenarkan. Kekerasan dalam rumah tangga itu hanya skopnya saja, ya. Ada kekerasan dalam sekolah, ada kekerasan dalam kantor, ada macam-macam, ya. Apapun namanya kekerasan, itu adalah sebuah perbuatan yang memaksakan kehendak oleh si pelaku kepada korban. Ya, tujuannya agar si korban menuruti apa yang diinginkan oleh si pelaku tersebut. Tentunya dengan cara-cara memaksakan kehendak. Maka timbul tindakan-tindakan atau ucapan-ucapan yang sebenarnya tidak pantas diucapkan atau tidak pantas dilakukan. Maka kekerasan dalam rumah tangga itu yang dulu adalah ranah privat, hanya ranah dalam rumah tangga, atau katakanlah itu adalah aib dalam rumah tangga, sekarang sudah menjadi ranah publik. Dan sudah ada aturan, baik itu aturan di internasional maupun aturan di negara kita sendiri. Maka perbuatan kekerasan dalam rumah tangga itu sebenarnya tidak boleh terjadi. Tetapi apakah fakta yang terjadi di lapangan sesuai dengan harapan kita? Ya, coba Anda bayangkan, apakah di dalam rumah tangga itu aman-aman saja? Siapa dalam rumah tangga sendiri yang mereka mengalami aman-aman saja? Boleh jadi mungkin ada rumah tangga yang merasa aman-aman saja. Itu adalah rumah tangga yang baru dibangun, gitu, baru menikah tadi malam atau baru menikah kemarin, gitu. Aman-aman saja. Tetapi rumah tangga yang sudah berjalan tahunan atau puluhan tahun, itu pasti terjadi pertengkaran, baik itu pertengkaran kecil, sedang maupun pertengkaran besar, gitu. Dan di dalam pertengkaran itu ya pasti masing-masing orang ya akan mengatakan atau melakukan sesuatu perbuatan yang tidak terpuji. Ya, karena kenapa? Amarah yang timbul, baik itu adalah suami maupun istri, adalah amarah yang sebenarnya tidak boleh dilakukan, gitu. Ya, karena itu adalah nafsu amarah. Tetapi pada saat kondisi marah, ya, kondisi marah seseorang itu tidak memberikan jaminan dia akan berbuat baik, gitu. Bahkan dalam kondisi marah itu kemungkinan besar akan terjadi perkataan-perkataan atau perbuatan yang sebenarnya ya tidak terpuji. Misalnya saling memaki, saling menyinggung, ya, dan itu adalah bagian dari kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya suami singgung istri, istri singgung suami, saling mengejek, saling merendahkan satu sama lain, dan itu adalah bagian dari kekerasan dalam rumah tangga.
Tetapi masyarakat awam pada umumnya memahami kekerasan dalam rumah tangga itu adalah kekerasan dalam bentuk fisik yang menimbulkan cedera, yang menimbulkan kefatalan, bahkan bisa menimbulkan kematian. Maka itu juga dibenarkan. Ya, karena kalau kita melihat konsep kekerasan itu kan ada kekerasan fisik, ada kekerasan verbal, ada kekerasan ekonomi, ada kekerasan psikologi ya, dan ada kekerasan seksual bahkan gitu. Nah, ini yang sebenarnya perlu dipilah gitu. Bahwa ada persepsi dari publik bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu adalah kekerasan fisik yang menimbulkan cedera, yang menimbulkan trauma, yang menimbulkan rasa takut dan bisa menimbulkan rasa terbunuhnya korban itu sendiri. Dan kebanyakan kekerasan dalam rumah tangga itu adalah korbannya adalah istri dan anak-anak. Oleh karena itu, saya sangat menghimbau kepada rekan-rekan yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga. Yang sudah berkeluarga agar selalu menjalin hubungan yang baik, yang harmonis. Kita tidak bisa memungkiri akan ada namanya pertengkaran dalam rumah tangga. Tidak akan bisa kita pungkiri dalam perjalanan kita berumah tangga. Tetapi kita juga harus lebih dini, lebih cepat ya menyelesaikan permasalahan itu. Jangan berlarut-larut. Saling memaafkan. Kalau katakanlah situasinya sudah mereda, saling memaafkan sesama lain. Kalau misalnya dari suami yang merasa benar atau merasa ingin mau meminta maaf, maka saling memaafkan ya. Begitu juga dengan istri, kalau katakanlah mau ingin meminta maaf meskipun posisinya dia benar, maka ya saling memaafkan. Saya kira saling memaafkan itu bukan dalam posisi kita mencari benar dan salahnya, karena itu akan menjadi masalah kalau kita kembali lagi pada siapa yang benar dan siapa yang salah. Saling mengoreksi satu sama lain dalam artian ya introspeksi diri masing-masing, apakah ada yang salah atau tidak. Ya, saya kira seperti itu ya. Kekerasan dalam rumah tangga saya kira tidak dibenarkan dalam posisi kita sebagai pasangan suami istri atau anak sendiri. Apapun itu kejadiannya atau perilaku atau perbuatan atau ucapan yang kita lakukan, maka harmoniskanlah rumah tangga kita agar kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Selanjutnya kita berbicara tentang pemindahan ibu kota negara. Ya, di tengah pandemi yang seperti ini ya, kita mempunyai utang negara yang sangat banyak. Kita mempunyai berbagai problem permasalahan negara ya. Daya beli masyarakat menurun, banyaknya PHK dan utang negara semakin melambung tinggi. Maka yang kita lakukan harusnya mengantisipasi dulu, menyelesaikan, menambal dulu permasalahan yang ada. Tetapi kebijakan dari pemerintah ingin memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan itu adalah sesuatu yang cukup kontroversi. Memang kalau kita lihat dari tujuan jangka panjang itu boleh jadi akan dirasakan dalam jangka panjang. Tetapi kalau tujuan jangka pendek ini akan menjadi problem yang cukup besar ya. Bahkan masyarakat yang sekarang masih menjerit itu seharusnya pemerintah bisa meredah gitu, permasalahan-permasalahan yang ada. Ini kita sedang mengalami pandemi ya. Pemindahan ibu kota sebenarnya bukan sesuatu yang ditentang ya. Itu adalah salah satu alternatif di mana di DKI Jakarta memang sangat rumit sekali permasalahannya. Ada banjir, ada persampahan, kemudian kriminalitas, penataan kota yang tidak bagus, ada sanitasi yang kurang bagus dan lain sebagainya.
ya menimbulkan banyak problematik gitu. Dan memang ya butuh anggaran yang sangat besar untuk menyelesaikan hal itu. Kemudian masalah geologi tanah dari Jakarta itu ya semakin hari ya semakin turun ya, bahkan lebih tinggi air laut daripada daratan itu sendiri, dan berbagai macam permasalahan di Jakarta, sehingga memindahkan ibu kota negara itu menjadi sebuah upaya mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di Jakarta gitu. Ya kurang lebih seperti itu pertimbangan dari pemerintah ya. Tetapi kembali lagi ada pro kontra yang timbul di situ. Saya ya dalam posisi bahwa seharusnya pemerintah mencoba membangun komunikasi ya, membangun komunikasi persuasif, mendengarkan arahan-arahan saran dari masyarakat maupun dari pakar, kemudian mensosialisasikan apa-apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah itu dengan sehat ya. Memang ini ada kesan terburu-buru gitu, kesan untuk menyelesaikan secepatnya pemindahan ibu kota negara, dan ini memang butuh anggaran yang sangat besar, sehingga banyak para pengamat melihat bahwa ini adalah ambisi para kontraktor gitu. Yang diuntungkan adalah para kontraktor. Rakyat mau makan apa gitu? Kayak hanya orang-orang yang berduit yang mengambil manfaat dari pemindahan ibu kota. Memang kalau kita lihat dari jangka pendeknya ini menimbulkan banyak polemik, dan pasti ya, tidak sedikit orang yang menentang, yang tidak menginginkan adanya pemindahan ibu kota di tengah permasalahan bangsa yang kian rumit, pandemi yang masih ada, kemudian permasalahan sosial di Jakarta, permasalahan penataan kota yang belum bagus, utang kita yang masih melambung. Perlu ada strategi komunikasi pemerintah, apakah ini layak atau tidak gitu di saat-saat yang seperti ini. Ya pemindahan ibu kota sebenarnya yang para kritikus ini bukan sedang menentang adanya pemindahan ibu kota, tetapi waktunya. Saya melihat waktu pemindahan ibu kota itu yang tidak tepat. Ya kemudian permasalahan tentang lingkungan, permasalahan tentang keuangan ya, itu yang menjadi pertimbangan. Ya jangan sampai di Kalimantan seperti Jakarta menimbulkan permasalahan lingkungan ya. Kalau kita melihat pada environment etika lingkungan, ya itu bisa menimbulkan masalah lingkungan kan gitu, karena banyak pohon-pohon yang akan ditebang hanya untuk kepentingan pembangunan infrastruktur. Ya maka rekomendasi saya adalah ciptakan satu komunikasi yang sehat dari pemerintah. Kemudian kebijakan itu kalau sifatnya sangat mendesak, maka apa yang mendesak sebenarnya? Ya apa yang melatar belakangi pemerintah mendesak untuk memindahkan hal itu, agar publik itu merasa ya terjawab ya keresahan mereka selama ini. Maka inilah yang harus menjadi tugas dari pemerintah. Kalau tidak, ini akan menjadi polemik. Memang dalam jangka panjang ini akan ya ada nuansa, ada kepuasan mungkin dalam jangka panjang. Tetapi ya boleh jadi menimbulkan polemik juga dalam hal keuangan gitu. Ya simalakama ya. Kalau saya sebenarnya mencari strategi lain selain dari memindahkan ibu kota, bagaimana para pakar itu dikumpulkan dalam upaya menyelesaikan masalah keuangan negara kita gitu. Ya kemudian menyelesaikan masalah-masalah sosial ya, selain dari pemindahan ibu kota negara. Ya apakah itu krusial, apakah itu urgent atau tidak, ya kembali lagi pada bagaimana mereka mengamati di yang ada, karena ini ada keterbelahan pendapat. Maka pemerintah harus ya kalau mau ingin aman ya harusnya mereka mendengarkan aspirasi masyarakat dan para pakar yang kontra dengan kebijakan itu.
ya kemudian ditimbang-timbang gitu ya, jangan terlalu ngegas gitu sehingga menimbulkan banyak polemik. Oke, itu saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.